selamat malam. Loh, kok ada ini tiba-tiba? Iya, tiba-tiba. Sekarang ramai sekali. Kinat My Creator sekarang ada di layar ireng. Iya. Ngeblur. Waduh. Beda tempat, udah beda tempat. Editornya bingung ya. Oh, iya. Ya, sekarang kita melanjutkan tentang pembahasan yang kemarin, video kemarin tentang mengeksplor mana? Sejarah Tanjung Kulon. Tanjung Kulon. Iya, di Tanjung Kulon itu ada yang pohon-pohon beringin. Nah, lihat aja di Kinat My Creator nanti buat ini fan-nya layar ireng ya, fans setianya Pak Andi ya. Yang apa berarti sesi pertama Ya, kemarin part ya. satunya nanti bisa dilihat di Kinat My Creator. Ini pembahasan tentang sejarah di daerah Penggung benar. Tanjung Kulon. Tanjung Kulon. Tanjung Kulon. Soalnya tadi kita mau membahas di sana agak tidak berkenan ya Pak penunggunya. Tadi sempat Mas Didin ya waktu kemarin mediasi di sana Mang Nyai Tanjung atau Rara Sadipen itu berkenan hadir tadi sebentar ya, kemudian hanya melempar sesuatu ya Mas ya. Iya. Melempar sesuatu dan kita tunjukkan ya hasil kemarin ya. Nah, ini itu bisa dijelaskan Pak, ini itu apa gitu Pak? Ini sebetulnya logam yang tempa pada zaman dahulu. Jadi bentuknya mirip apa ya? Kalau saya bilang ini klewer. Waduh. Jadi keris untuk pengapian karena dia teksturnya seperti semar, ya. Ada kunjungnya seperti semar. Jadi itulah ya mungkin oleh-olehnya itu. Biasanya nanti entah Mas Didin entah saya pasti ditemui dalam mimpi. Kemudian bagaimana kunci penggunaannya biasanya diberikan. Kalau enggak ya memang tak tanya langsung kuncinya apa, baru energi yang diberikan. Nah, menyinggung apa kenapa kita tidak bahas di sana. Iya, Ya. Kenapa Pak? Tadi waktu Mas Didin nyari-nyari itu kan lokasinya jadinya di tempat itu kemudian dicari. Itu saya kan sempat nancarkan keris untuk Oh iya benar. mewujudkan apa benda ini. Saya dengar orang tertawa tapi wujudnya gede dhuwur, jadi ya bisa dikatakan genderuwo. Nah biasanya itu tipikal makhluk yang cukup usil ya, bukan kemudian kita minggir dari situ kita takut, tidak, tapi ya tadi mereka tuan rumah kita tamu, jadi tamu yang baik ketika tuan rumah tidak berkenan yo pulang aja kan kayak gitu ya. Nah, kemudian oke, kita cari tempat aja nanti kita bahas. Nah kita coba tarik mediumisasi ke sini, ini di belakang rumah dinas Bupati ya. Ini mau mediumisasi lagi Pak? Ya. Waduh. Kita coba apakah Nyai Tanjung atau Rara Sadipen dengan kutukannya kalau gadis tercantik di Tanjung Kulon itu nanti kakinya buktinya sama. Oh iya benar. Kayak gajah ya. Apakah betul ada kemudian persoalan apa beliau kok datang ke situ, kemudian yang saya tahu jasadnya tidak. Sebenarnya itu orang mana itu Pak? Jadi ya orang Pekalongan, orang Pekalongan terlibat konflik dengan Adipati Luwuk. Nah coba nanti kita tanya aja, kita tanya ya, kita tanya terus gimana dia mau cerita atau tidak. Ya gitu ya. Yuk siapa Mas Amin? Ini giliran nih Mas Amin weh. Langsung aja di apa? Ke sana. Ora kowe beda. Yo mau Ora apa-apa kowe posisido. Siapa? Ronaldo, Pak. Siap. Koyo emang disetting wait. Sen apa Sen? Emang goring. Amine kaya ora. Tinju ya? Ring tinju. Adi. Ora kate karo jure me padha kuwi telok. Ayo salat malam yuk. Kamera. Nggih. Oh iya. Yuk Min. Ini sih. Ini guys, kita ceritanya itu mau mediumisasi lagi guys. Tadi kan pas di sana itu nggak boleh sama penunggunya. Nah kita coba tarik yang dari sana tuh ke sini gitu.
pakai tali. Waduh, apakah pakai pancingan? Apakah kita gibah dia terpancing emosi? Waduh. Apakah kita setel lagu Blackpink dia akan marah ya? Kita coba lihat nanti. Ayo Din, Konyong pak. Din. Amin, Wis kowe sing amin. isik fit awak ayo. Sayang pak. Ayo. Pak Ro. Wis dulu toh. Amin pak amin. Den melas Den. Ayo, Pak aja pak. Ayo. kera kamu iki. Pak. Penonton nunggu ini. Di skip sih. Pos. Oh iya. Ya guys, kali ini kita akan melakukan mediumisasi lagi guys untuk mengungkap sebuah fakta ya kan. Ini udah Pak Andi udah bersiap nih sama Mas Hakim ya. Waduh ya. Nah, untuk apa? Antisipasi resiko karena kemarin waktu kita di apa lokasi itu kan sempat ada beberapa gangguan ya, di antaranya ada yang ketawa kemudian ada yang mendekat. Kita coba netralisir dengan kita jaga karena tempat ini pun sebetulnya ada penunggunya, jadi di belakang apa belakang rumah dinas bupati ini ada penunggunya. Mas Idin di pagri sana dulu ya. Pagri dua tuh tak nahan yang sini tuh. Kita di sini. Di pagri sana. Kita Kok juga kuno tuh? Mas Hakim Juga kuno. siap ya, ini yang jadi mediator Mas Hakim. Nyai Tanjung tak dibasuhun dengan rawuh wali biasa kontribusi. Sudah mulai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai Rara Sadimban. Ini Laras Tanjung J Laras Sofi Nyai Sekarang kita Jumeneng Sofi Nyai Jumeneng masukkan tangi coba berdiri Nyai Jumeneng dah nah inilah kadang-kadang saudara kita berhadapan dengan di dimensi lain. Jadi kadang-kadang jin yang kita cari keterangannya ini yang masuk lain ya. iya benar. Jadi target. kayaknya memang padahal kita sudah cari radius agak dekat ya, tapi ternyata Nyai Tanjung nggak bersedia hadir. Ini penunggu sini, jadi penunggu sini ini perempuan tapi dia jalannya agak ngeser kayak suster ngeser tapi bukan suster ngeser. Biasanya penampakannya dia rambut panjang kemudian pakaiannya tenang. Ini sering lewat di daerah ini. Jadi kalau saudara sendirian ya mending hati-hati ya. Oke, ngapunten nih Mbak. Jadi jenengan sanes napa yang kalau kersak kirawuh. Jadi yen ngapunten niki memang daerah panjenengan monggo jenengan medal mawon wis kula aturi kondur mawon. Ternyata salah target pemirsa, bukan kita Ya cari itulah kadang di dunia Alam jin gaib. itu, jadi kita nggak boleh percaya 100% pada proses mediasi. Ya, jadi penalaran baik referensi dari sumber-sumber sejarah yang lain, naskah-naskah yang sudah memang manuskrip yang sudah ada, kayak misalkan sejarah-sejarah masa lalu, babat tanah Jawa dan lain-lain. Ini juga hasil penelitian, tapi kadang-kadang ada beberapa versi yang berbenturan. Maka dari versi-versi itulah dicari kebenarannya, sebetulnya itu ya. Jadi jangan kemudian dia mengatakan apa, itu berarti di situ terjadi. Ya kadang-kadang kita dibelokkan, disesatkan. Ya Banyak. Nah sebetulnya kisah Rara Sadimpen atau Putri Tanjung sendiri, ketika saya ritual saya lihat kejadiannya. Jadi
Rarasa Dinten ini bagian dari zaman kerajaan Kalingga. Jadi pusatnya di Dieng. Ratu Sima sebagai ratunya ini sempat berbesan dengan kerajaan Galuh Pakuan, atau yang kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Pajajaran. Kemudian putri beliau menikah dengan pangeran dari kerajaan Galuh, ya. Nah, wilayahnya itu sampai Jepara, ya, sampai Pekalongan, kemudian Bandar itu dulu sebuah kota, Ndoro juga pesisir pantai, ya. Nah, peninggalan kayak banyak Linggayoni di Pekalongan maupun Batang itu peninggalan Kalinggapura, ya. Nah, kemudian Petung Kriyono itu juga artefak-artefaknya merupakan peninggalan dari Kalinggapura, ya. Nah, Raja Kaling sendiri wilayahnya sampai ke sini, dan di sini ada dikisahkan Bupati Rangsang dan Bupati Luwuk. Nah, Bupati Luwuk ini sama-sama memiliki musuh yang sama, yaitu Bupati Rangsang, ya. Nah, Rarasa Dinten ini kalah tarung, dia Putri Tanjung ini pendekar wanita yang kalah, kemudian tirah di Tanjung Kulon itu untuk memperdalam ilmunya. Nah, kemudian bertemu mereka di sebuah hutan di selatan Pekalongan, dan mohon maaf ini aib, ya, terjadi hubungan percintaan yang tidak semestinya di hutan itu. Kemudian ketahuan oleh Adipati Rangsang, dan kemudian Adipati Rangsang menyebarkan berita tadi bahwa ada istilahnya hal yang tidak pantas antara mereka berdua. Nah, kemudian Adipati Luwuk marah, ya, menantang Adipati Rangsang dengan menulis sebuah surat. Nah, suratnya itu dibuat di atas bilah bambu, makanya kemudian jadi Desa Pring Surat. Waduh. Nah, itu jadi sejarahnya itu, ya. Desa Pring Surat itu dari surat yang tantangan yang diberikan oleh Bupati Luwuk. Nah, kemudian karena Bupati Luwuk Bupati Rangsang dibantu oleh temannya, sehingga Adipati Luwuk kalah, ya. Rarasa Dinten sendiri atau Putri Tanjung itu dibunuh di wilayah Paninggaran, di sebuah hutan ada candi Trenggalek. Di situ bahkan jenazahnya konon terlantar sampai tidak bernisan, ya. Nah, kemudian Adipati Luwuk kalah juga, kemudian meninggal, dan sukmanya tidak terima, kemudian masuk ke seekor burung, ya. Dan burung ini neror Adipati Rangsang kemanapun, akhirnya dipanah, ya, jatuh, kemudian dibakar, dimakan. Nah, sukma beliau di dalam perut itu nggak terima lagi, akhirnya jebol perutnya, ya. Jadi semuanya kemudian meninggal secara tragis. Itu artinya nek nang Jawa disebut mati sambiung. Jadi perang tanding yang berakibat mati semua. Itu yang terjadi, ya. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin belajar sejarah ataupun yang membuat konten mistis sejarah, tolong jangan 100% percaya pada narasumber Anda yang berasal dari alam gaib, ya. Tapi coba sambil digali dengan naskah-naskah kuno, ya. Entah itu Babat Pekalongan, Babat Batang, Babat Pemalang, sampai Babat Pati, gitu, ya. Kemudian dilihat lagi dalam Babat Tanah Jawa karangan De Graaf, ya, seorang Belanda yang memang membuat manuskrip walaupun ada kesalahannya. Bukunya itu. Iya. Di antaranya kesalahannya banyak sekali, kayak pada saat merepresentasikan Panembahan Senopati sebagai raja pendiri Kerajaan Mataram itu juga banyak kesalahan. Nah, apa itu nanti di konten-konten kita akan kita bahas, bagaimana De Graaf pun tetap membawa misi kebangsaannya, yaitu bangsa Eropa, bangsa Belanda, yang tetap akhirnya akan kepada good, glory, dan gospel, ya. Jadi misi kolonial itu tetap dibawa. Nah, kita sebagai generasi muda Pekalongan yang cinta NKRI, ya, harus tumbuh rasa patriotismenya, kita gali kebenarannya, ya. Saya masih riset di Kutorojo ada Gua Putri nih.
Nah kemudian Gua Putri ini juga ada sambungannya dengan silsilah leluhur saya ya. Ya, sebuah konten yang ingin saya komentari ada dari teman-teman pembuat konten mistis juga kemarin membuat tentang dusun Siraong. Jadi misteri lenyapnya dusun Siraong ya. Dikisahkan di dalam konten itu dusun Siraong musnah karena dibasmi oleh company. Jadi kepalanya dipenggal. Nah, dipenggal sehingga di Siraong itu Siraiwong. Betul Siraong itu Siraiwong, tapi karena digunakan media jin tadi yang dimasukkan jadi dipelintir. Sebetulnya Siraiwong itu dari ketakutan masyarakat terhadap Laskar Kebo Ijo. Nah, ceritanya ini masih berkaitan dengan leluhur saya, kenapa harus saya klarifikasi ya. Jadi malam ini saya klarifikasi ya, biar pembuatnya sadar jangan lagi deh buat konten kayak gitu ya. Nah, jadi ini ceritanya. Pada masa kerajaan Mataram Sultan Agung, beberapa adipati di wilayah Pantura ini diambil dari keluarga dekat kerajaan agar penyerangan ke Batavia ini lancar. Nah, kemudian pada saat Temenggung Baurekso ya, yang babat alas Pekalongan akan bergerak ke Batavia, salah satu lurah prajuritnya yang bernama Kebon Danu ditinggal di sini untuk menjaga logistik. Nah di situ Kebon Danu marah karena merasa tidak dihargai, merasa wong prajurit kan impiannya berperang. Padahal logistik juga pengaruh terhadap perang. Kemudian beliau ditinggal di sini marah, membuat satu gerombolan yang disebut gerombolan Kebuju, karena mereka menyamar topengnya ini pakai kepala kebu. Ya. Nah pusatnya itu di Siraong itu. Nah orang yang tahu itu bilang wong kayak Siraiwong gitu loh, bukan siluman kerbau. Nah itu pimpinan Kebon Danu. Nah, akhirnya Mataram mendengar keresahan dari warga masyarakat padahal sedang menghadapi company ya. Akhirnya Pangeran Buminoto, salah satu Bupati Lumajang, jadi kerabat keraton juga, adik Sultan, diutus ke Tegal untuk bergabung dengan Mbah Buyut saya. Ya, Mbah Buyut saya Adipati Martoloyo, Tegal. Dan diutus ke sana, beliau membawa serta putranya Raden Nayantaka Kusumo. Nah, kemudian beliaulah yang ditugaskan untuk membasmi Laskar Kebo Ijo tadi. Akhirnya Kebo Ijo diobrak-abrik sampai Siraong ya. Nah, Kebo Ijo ini lari ke Sibelis ya. Makanya di Sibelis itu terkenal kenapa gugur terus, katanya didodosi sama Kebo Ijo. Jadi ada makhluk sejenis jin yang mengambil cerita itu kemudian untuk ganggu di situ terus sehingga jalan itu ambrol terus. Nah itu riwayatnya. Kemudian Pangeran Nayantaka Kusumo berhasil membasmi Kebon Danu ya. Kemudian beliau bergabung dengan Laskar di Tegal untuk mempersiapkan penyerbuan ke Batavia ya. Jadi itu teman-teman semua ya, mudah-mudahan malam ini akan jadi peristiwa yang baik untuk kita semua, belajar sejarah dengan baik, tidak hanya mengandalkan informasi alam gaib yang berupa tadi ya. Nah, kami menggeluti spiritual tapi tidak pernah kami 100% percaya terhadap narasumber kami, jadi tetap kami banding-bandingkan, kami telaah sehingga tadi ya jangan sampai kita jadi tidak hanya di dunia internet saja ya, nanti jinnya bilang aku udah ngasih tahu yang bener loh, tapi di belakang dia bilang tapi bohong ya mati lagi. Aduh. Oke. Klarifikasi. 5 4 Tak yo. Oke, itu Mas Ronaldo ada yang mau ditanyakan enggak?
Aduh, apa ya? Benar. Nek ceritane wong nyamuk kan apa rene Putri Tanjung kuwi mau kan dilamar Putri Glowo Pak lah terus dari iku Putri Tanjung lu ora gelem lungaring laut. Ngono dadi dilanjar berarti itu salah ya. Enggak, Dewi Lanjar itu sebetulnya kan beberapa versi. Satu versi itu beliau adalah Dewi Roro Kuning dari Wonoyoso. Kita pernah bikin video tentang 5 jembatan misterius ya, Pekalongan ya. Nah, 5 jembatan misterius, salah satunya jembatan Wonoyoso itu ada portal yang menghubungkan dengan Laut Utara. Nah, batas antara Laut Utara dengan kekuasaan Laut Selatan itu ada di Batang. Jadi di dekat makamnya Mbah Hasan Surgi atau Kiai Jatikusumo. Jadi kapan-kapan nanti kita bikin konten di sana ya. Karena memang Pekalongan tidak bisa dilepaskan dari Batang, karena babat alasnya Batang duluan, di Keramat Batang ya, kemudian Wonotunggal. Di Wonotunggal itu ada belik yang dipakai mandi oleh Raden Sulamjono putra Baurekso. Kemudian di Kali Salak ada belik Rantamsari yang dipakai mandi ibu Sulamjono atau istri Baurekso, yaitu Dewi Rantamsari ya. Nah, kemudian di Jemawu itu ada Rasmadi Jemawu, itu dulu musuhnya Raden Baurekso ya. Jadi Pekalongan tidak bisa dilepaskan. Kemudian Kiai Surgi sendiri beliau guru dari Joko Kusnun. Nah, tidak tahu kan riwayat Joko Kusnun. Nah, orang Pekajangan yang punya legenda Joko Kusnun aja nggak semuanya tahu ya. Jadi nggak semuanya tahu, karena taunya Pekajangan itu hanya setelah keluarga Dimyati. Nah, sebetulnya ada legenda lebih tua dari itu, yaitu legenda Joko Kusnun. Dulu santrinya Mbah Kiai Surgi. Joko Kusnun itu. Ya. Jadi Pekajangan Kesesi itu termasuk desa-desa tertua di Pekalongan. Ya, karena ada Wonoyoso. Nah, kita pernah berencana buat konten mencari portal-portal yang berhubungan dengan Laut Utara. Salah satunya ya di sana. Nah, yang mungkin nggak dikira portal untuk pesugihannya ada di mana? Di mana? Ada di THR ya. THR sih. THR Pekalongan ya. Mulane ada THR oh. X. Jadi THR kan bodoh kan duit. dekat dengan X ya, apa? Sri Ratu. Pasaraya Sri Ratu. Sri Ratu. Ya, di situ. Itu portal Beneran itu ya? pesugihannya lewat situ. Nah, Dewi Lanjar sendiri versi Wonoyoso itu kemudian ada versi bahwa beliau adalah Dewi Rantamsari ya. Tapi ada versi lain lagi bahwa beliau ini putra dari Ki Ageng Pekalongan, ada Dewi Rantamsari, ada Nyi Lanjar Sari, dan satu lagi itu putra. Jadi kemungkinan yang disebut itu mungkin Ki Ageng Cempaluk. Jadi versinya banyak sekali, makanya bagi pemirsa ya rajin-rajinlah belajar ya, untuk melihat apa sejarah kita, jangan terus ngawur gitu ya. Nanti tidak melaske generasi ini kayak Mas Ronaldo. Itu kelahiran berapa Mas? Aku 2017. Waduh. 90-an lah, Pak. Ya, tahun 90-an ya. Kurangi biro. Nah, biasanya kan generasi sekarang kan sudah agak kabur. Jadi kalau kemudian lihat YouTube di sini kontennya kok seperti itu, waduh, ini ada lagi nih Sendang di mana ini, Sendang yang kita datang itu kemarin, mana Mas Amin? Sidomukti ya? Dekat Sidomukti itu ada desa Wonosari, ada penunggunya jare sini jenenge Mantili ya. Padahal kalau Mantili itu zaman dulu adiknya Brahma Kumbara, itu Sandiwara Radio. Nah ini saya aduh ya Allah, ya janganlah yang dibuat seperti itu, jangan diada-adakan. Kalau memang nggak ada. Nah kita kemarin bikin konten di mana, Jalan Cinta ya. Nah Jalan Cinta nggak ada legendanya ya, jadi nggak ada mitosnya. Hanya riwayat ulama.
Jadi adanya story cinta di sana ya. Ketika Mas Ronaldo ciuman pertama kali ya. Ya, mesti Sampai mesti sekarang, Pak. penggemar jalan cinta ini mesti ya. Sekarang Pak. Penikmat jalan cinta ya. Ya, goleknya gratisan ini ya. Nah, di jalan cinta itu saya lewat, ada beberapa tangkapan energi, maka kita berhenti di situ, kita bikin konten di situ. Tujuannya apa? Sing muda-mudi do bercinta nang kono ki hati-hati ngono. Siapa tahu lagi nyium pacarnya tiba-tiba dia pacarnya ngikik guyu. Ya. Nah, yang hadir waktu itu Seneng waktu nemen ya dicium ya. kita coba mediumisasi di sana, yang hadir itu sebetulnya bukan penunggu situ, anak penunggu situ ini rupanya wingi apa ya? Wingi iwak gabus gede ya. Iwak gabus gede ada ya semacam genderuwo juga, bau bakaran itu singkong ya. Selama kita bikin syuting di situ dia bau terus yang datang malah justru penunggu sini, kantor sekretariat pemerintah daerah. Jadi di lantai satunya itu ada penunggu perempuan, itu yang hadir di situ. Itu yang kerja di situ jangan nonton ini ya. Nggak apa-apa kan siang Nanti ya. kalau piket Nek piket ya resikomu lah. Ya. Oke, yang jelas ya memang kehadirannya di sini kan mereka tuan rumah sebetulnya. Sudah hadir di sini lama, kita manusia yang beda dimensi, bikin bangunan dan lain-lain. Datang carry yo. Ya wes berdampingan aja deh. Nggak perlu takut juga nggak perlu memuja. Ya, yang ada saling menghormati sesama makhluk Gusti Allah. Tonggo. Gitu nggih, Mbak. Ampun duka nggih. Damel teng mriki. ini takon jin jomblo iki. Nek arep duka kalih Mas Didin mawon. Amin ya. Ini kan jomblo soalnya, Mbak. Sing mungkin sik denek sing nang kene. Masih yang tadi itu Pak, Ya tadi yang Marasuki itu. Heeh. bisa ikut nonton. Waduh. Iya, apa-apa. Kita tujuannya bukan mengolok-olok, bukan apa kurang ajar enggak, tapi ya silaturahmi. Oke. Gitu sobat layar ireng dan KM. King Nutmeg Creator. Iya. Kelihatan tidak kompak guys. Lo justru karena collab pertama kan kayak Iya, gini. Bang. Nek Kompaknya. collab pertama wes Nggak ada Masih tegang ya. gitu. Iya. Jadi kita kontak-kontakan sebentar, janjian langsung jadi nih pemirsa ya. Iya. Oke. Jadi tetap subscribe King Eh, Nutmeg channel Creator. King Nutmeg Nah. Creator dan layar Channel ireng Layar ya. Ireng ya. Jadi ramekan dua channel kita karena kita ingin Pekalongan makin terkenal ya, makin syaratnya Karena simbol Pekalongan kota kreatif itu biar tetap selalu melekat gitu di Pekalongan. Bukan begitu? udah subscribe belum? Ini tombol merah subscribe itu gratis. gratis. Tapi aja subscribe terus ya. Pisan Wes, ya bae. wes, sekali aja gitu ya. Oke, di kelas itu. Udah. Mas Naim. Ya udah mungkin ini penelusuran kami hari ini. Mungkin itu saya. Udah sih nutup. Ya mungkin segitu dulu guys. Aduh, ada motor lagi. Mungkin segitu dulu guys video dari kami ya, kolaborasi antara Layar Ireng dan King Nutmeg Creator ya. Dan kalian jangan lupa subscribe guys. Walaupun kita itu nggak butuh subscribe sebenarnya ya. Sombong amat. Kalau belum nonton part 1 bisa cek. Iya, kalau belum nonton part 1 bisa dicek di channel King Nutmeg Creator. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Dah. Dah. Wah, yakin pegel.